Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proposal dan laporan video pembelajaran gerak jatuh bebas pada mata kuliah multimedia pembelajaran fisika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Leni Maulina dengan NPM 22130220022 dan rekan-rekan saya. Dengan saya Dwi Pratiwi dengan NPM 22130220027. Dengan saya Dwi Wulandari dengan NPM 2213022012. Dengan saya Hekti Meliasari dengan NPM 2213022031. Yang pertama yaitu latar belakang pembuatan proposal. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang berhubungan erat kaitannya dengan ilmu fisika. Ilmu-ilmu fisika mempelajari berbagai fenomena alam serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah penerapan gerak jatuh bebas. Salah satu penerapan gerak jatuh bebas misalnya buah mangga yang jatuh ke bawah, di mana ketika mangga jatuh ada gaya gravitasi yang membuat mangga jatuh ke bawah. Selain itu, ketika mangga jatuh, tidak ada gerak atau kecepatan yang mempengaruhinya. Buah yang jatuh dari pohon adalah contoh gerakan jatuh bebas yang menonjol. Ketika buah matang, buah itu terpisah dari pohon karena aksi dari tarikan gravitasi bumi. Buah yang terpisah dari pohon kemudian jatuh ke tanah dan jatuh bebas. Sehingga gerak jatuh bebas menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitar kita yang berhubungan dengan gerak benda, di mana gerak benda tersebut kecepatan awalnya tidak ada. Selain gerak jatuh bebas, pergerakan benda bergerak ke bawah ada juga yang disebut dengan gerak vertikal ke bawah. Lalu, bagaimana perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah? Untuk menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, maka kami akan membuat video pembelajaran berbasis audio visual. Lalu, seperti apa hasil dari pembuatan video nantinya? Untuk penjelasan yang lebih rinci, dapat dilihat pada halaman berikutnya. Kemudian, ada tujuan dari pembuatan proposal. Berdasarkan latar belakang, dapat dijelaskan beberapa tujuan dari pembuatan proposal, yaitu yang pertama, mampu menyampaikan kepada pihak lain tentang rencana pembuatan multimedia pembelajaran fisika berupa video pembelajaran interaktif mengenai gerak jatuh bebas. Yang kedua, untuk menghasilkan media pembelajaran yang interaktif dalam proses pembelajaran pada materi gerak jatuh bebas, sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep serta konsisten dengan belajar yang akan bermanfaat kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran dari video pembelajaran yang kami buat. Membedakan konsep dan contoh antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Kedua, siswa mampu menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak jatuh bebas. Yang ketiga, siswa mampu menemukan hubungan antara kecepatan terhadap waktu dan hubungan jarak terhadap waktu setelah mengamati grafik. Setelah latar belakang dan tujuan, selanjutnya yaitu manfaat dari pembuatan proposal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi pembaca sebagai media pembelajaran untuk mengetahui konsep gerak jatuh bebas. Yang kedua, bagi penulis dapat sebagai pembelajaran yang membuat proposal dan video pembelajaran. Adapun untuk tempat dan waktu pelaksanaannya, yaitu berada di salah satu kos anggota kelompok yang bertempat di Kampung Baru, Bandar Lampung. Sendiri kurang lebih membutuhkan waktu selama 1-2 minggu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu keunggulan produk atau jasa. Yang pertama ada aplikasi yang digunakan. Dalam pembuatan video pembelajaran mengenai gerak jatuh bebas atau GJB, digunakan beberapa aplikasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada Canva. Berikut merupakan gambar dari logo Canva. Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya. Canva ini digunakan untuk membuat gambar-gambar baik animasi bergerak ataupun ilustrasi gambar. Untuk aplikasi yang kedua yaitu KineMaster. Berikut merupakan gambar dari logo KineMaster. Aplikasi KineMaster bisa digunakan untuk memotong durasi video, menghilangkan area gambar yang tak ingin terlihat, menggabungkan klip video, memberi efek transisi, menambah audio, menuliskan teks, dan masih banyak lagi. Aplikasi KineMaster bahkan mempunyai editor gambar vektor dan fitur berbagi ke media sosial. Dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran dengan memasukkan animasi orang, fenomena-fenomena, background, dan suara, di mana ini bermaksud untuk menyuguhkan media visual dengan audio visual. Untuk aplikasi yang ketiga yaitu CapCut. Berikut merupakan logo dari aplikasi CapCut. Jadi, CapCut menawarkan intuitif interface yang membuat pengeditan video menjadi mudah. Kami dapat membuat video secara efisien, termasuk memisahkan dan menggabungkan klip, menyesuaikan format video, mengubah ukuran kanvas, mengubah kecepatan pemutaran, dan bahkan membalikan klip. Untuk yang kedua adalah daftar fiturnya. Dalam pembuatan video pembelajaran mengenai gerak jatuh bebas atau GJB, dapat digunakan beberapa aplikasi yang memiliki beberapa fitur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pada aplikasi Canva. Adapun beberapa fitur Canva yang digunakan dalam video pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu membuat desain seperti dokumen, presentasi, video, dan lain-lain. Berikut merupakan gambaran dari fitur pertama Canva. Dengan fitur Canva yang satu ini, kami dapat membuat berbagai desain seperti presentasi, video, dokumen, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu fitur animasi dan gambar bergerak serta berbagai elemen grafis dan lain-lain. Dengan adanya fitur-fitur ini, kami dapat menambahkan berbagai gambar dan animasi menarik untuk bahan presentasi kami. Jadi berikut merupakan gambaran dari fitur kedua Canva. Untuk yang selanjutnya yaitu pada aplikasi KineMaster. Adapun daftar fitur yang terdapat pada aplikasi KineMaster, diantaranya adalah yang pertama ada Remove Audio dan Noise. Berikut merupakan gambaran dari fitur pertama KineMaster. Dengan menggunakan aplikasi KineMaster, kami dapat remove audio yang ada pada video, sehingga jika tidak membutuhkan audio yang terdapat di dalam video dan ingin menggantinya dengan latar suara atau voice over yang baru, kami dapat melakukannya di aplikasi KineMaster. Selain itu, kami juga bisa mengurangi noise audio pada konten kami untuk menghasilkan suara yang lebih jernih saat didengar. Yang selanjutnya yaitu fitur cut dan trim clip dan dapat menghilangkan background. Berikut merupakan gambaran fitur dari kedua pada aplikasi KineMaster. Kami dapat melakukan editing pada latar video yang dimiliki, seperti menyesuaikan tone warna, menambahkan filter warna, atau bahkan mengganti background green screen. Terkadang, terdapat beberapa skin atau bagian video yang tidak dibutuhkan dan ingin kami hilangkan. Oleh karena itu, kami perlu melakukan cut atau trim. KineMaster memungkinkan kami untuk melakukan pekerjaan tersebut pada video yang sedang kami edit. Untuk yang selanjutnya yaitu pada aplikasi CapCut. Berikut merupakan fitur gambaran dari fitur yang terdapat pada aplikasi CapCut. CapCut menawarkan intuitif interface yang membuat pengeditan video menjadi lebih mudah. Kami dapat membuat video secara efisien, termasuk memisahkan dan menggabungkan klip, menyesuaikan format video, mengubah ukuran kanvas, mengubah kecepatan pemutaran, dan bahkan membalikan klip. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu
storyline atau storyboard. Storyline atau alur cerita. Yang pertama berisikan opening, fenomena, pertanyaan, dan aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Canva. Untuk aset visual atau gambar yaitu teks buku bahan ajak digital. Gambar pada scene opening atau pembuka ini diawali dengan dua anak yang sedang bermain di mana tidak jauh dari tempat mereka bermain terdapat pohon mangga yang mangganya ternyata jatuh yang berkaitan dengan materi gerak jatuh bebas. Setelah itu, di video diselipkan perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah sehingga dari video dapat jelas diketahui perbedaan antara gerak jatuh bebas. Pada narasi dan musik ilustrasi, terdapat musik instrumental. Pembukaan diawali dengan fenomena gerak jatuh bebas, kemudian disertai dengan pertanyaan. Selanjutnya, pada keterangan, berisikan tentang fenomena gerak jatuh bebas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar yang tertera, bahwa gerak vertikal ke bawah dan bisa juga ditampilkan gambar ataupun video animasinya yang dapat merangsang cara berpikir kritis siswa, seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Selanjutnya, pengenalan masalah dan penjelasan materi melalui aplikasi Canva. Untuk teks, berisikan permasalahan beserta penjelasan materi. Dan untuk gambar, gambar visual berupa buah jatuh dari pohon yang diberi panah-panah untuk menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada gerak jatuh bebas seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Lalu, untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk penggiring video. Dan pada sesi ini kami akan membahas materi gerak jatuh bebas dengan mulai jatuhnya buah mangga, kemudian diberikan gaya-gaya yang bekerja pada gerak jatuh bebas. Selanjutnya, gerak jatuh bebas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fenomena di sekitar kita, seperti halnya buah jatuh bebas, benda jatuh dari ketinggian, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, lanjutan penjelasan materi dengan aplikasi Canva dan animasinya dari web Powtoon. Pada teks, berisikan grafik dari fenomena gerak jatuh bebas. Dan pada gambar, pada scene ini, visual gambar ini berupa grafik-grafik gerak jatuh bebas, mulai dari ketinggian, kecepatan, dan juga percepatan, seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Lalu, untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk pengiring video. Dan pada sesi ini, kami akan membahas materi gerak jatuh bebas dengan grafik-grafik gerak jatuh bebas dari fenomena gerak jatuh bebas. Untuk keterangannya, berupa fenomena gerak jatuh bebas yang menghasilkan grafik-grafik gerak jatuh bebas. Untuk yang keempat, berisikan tentang pemberian soal. Soal harus dijawab oleh siswa menggunakan aplikasi Canva. Pada teks berisikan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan atau dijawab atau diselesaikan oleh siswa. Pada gambar berisikan gambar yang mendukung soal tersebut tergantung pada permasalahan gerak jatuh bebas, seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Lalu, untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk pengiring video dan suara oleh anggota kelompok atau audio animasi. Pada aplikasi Canva ini dapat memanfaatkan fitur-fitur gambar dan elemen animasi yang dapat mendukung permasalahan mengenai gerak jatuh bebas. Yang kelima, berisikan tentang closing atau penutup. Pada teks, perbincangan antara anak-anak berkaitan dengan apakah teman dari si anak perempuan memahami materi tersebut. Dan pada gambar berupa visual gambar yang beberapa anak yang saling berbincang, seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk pengiring video
dan pada suara oleh anggota kelompok atau audio animasi. Pada aplikasi Canva ini dimanfaatkan untuk membuat animasi anak-anak yang sedang berbincang. Yang keenam, pengeditan video menggunakan aplikasi KineMaster, seperti pada gambar yang telah ditayangkan. Untuk musik instrumental dengan nada rendah, hanya untuk pengirim video, suara oleh anggota kelompok atau video animasi. Dan aplikasi KineMaster dapat digunakan untuk memasukkan audio dan memberikan efek musik. Rancangan media visual yang kami buat yaitu video pembelajaran animasi, di mana di dalam video animasi tersebut terdapat animasi orang yang menjelaskan materi pembelajaran dari fenomena yang ditemui di sehari-hari. Yaitu misalnya gerak jatuh bebas. Pada video animasi pembelajaran, awalnya diperlihatkan beberapa anak yang sedang bermain dan berbincang-bincang di mana tidak jauh dari tempat mereka bermain, ada pohon mangga yang mangganya ternyata jatuh. Pada saat itulah, beberapa anak tersebut mulai membahas mengenai gerak jatuh bebas yang terjadi pada mangga yang jatuh tadi. Selain itu, bisa juga ditambahkan bagian saat mangga sedang jatuh digambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ketika mangga jatuh, yaitu gaya berat dan gaya gesek udara. Setelah itu, video bisa ditambahkan contoh grafik dari gerak jatuh bebas, sehingga dari grafik siswa akan bisa melihat hubungan antara kecepatan terhadap waktu dan hubungan jarak terhadap waktu. Selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, alat dan bahan. Adapun beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan video animasi pembelajaran, yaitu alat teknologi seperti laptop dan handphone. Yang kedua, jadwal pelaksanaan proyek. Dalam pembuatan video animasi pembelajaran dilaksanakan dalam waktu sekitar 1-2 minggu. Yang ketiga, anggaran biaya. Dalam pembuatan video animasi pembelajaran diperlukan biaya hanya untuk membeli paket data, di mana menghabiskan biaya sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu naskah video pembelajaran. Untuk storyline atau alur cerita, yang pertama ada opening, kemudian fenomena, kemudian pertanyaan, kemudian aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Canva. Aset visual atau gambar, teks, animasi pembuka berisi cuplikan video 2 orang siswa sedang bermain di halaman sekolah. Kedua siswa tersebut saling berbincang mengenai materi pelajaran yang telah mereka pelajari tadi. Mereka bernama Sri, siswa pintar di sekolah, dan Budi, teman baik Sri. Berikut merupakan percakapan antara Sri dan Budi. Sri, apakah kamu ingat dengan materi tadi, Budi? Budi, aku sedikit lupa dengan materi tadi, Sri. Ketika mereka saling bercakap-cakap, tiba-tiba mereka melihat sebuah mangga jatuh dari pohon. Kemudian Sri menjawab, apakah kamu melihat sesuatu, Bud? Kemudian Budi menjawab, iya Sri, apa yang kamu maksud? Itu mangga jatuh, Sri. Kemudian Sri menjawab, iya benar, Bud. Mangga jatuh merupakan penerapan fenomena gerak jatuh bebas, Bud. Kemudian Budi menjawab, kenapa bisa begitu, Sri? Setelah perbincangan itu berakhir, ada animasi yang bernama Sri berada di video dengan memberi kata-kata, ayo bantu Budi mempelajari kembali materi gerak jatuh bebas. Untuk gambar, pada scan opening atau pembuka, ini diawali dengan 2 anak yang sedang bermain di mana tidak jauh dari tempat mereka bermain ada pohon mangga yang mangganya ternyata jatuh yang berkaitan dengan materi gerak jatuh bebas. Di video dapat diselipkan perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah, sehingga dari video dapat dijelaskan diketahui perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Dan dapat juga ditampilkan gambar atau video animasinya yang dapat merangsang cara berpikir kritis siswa seperti pada gambar di bawah ini.
Kemudian untuk narasi dan musik ilustrasi menggunakan musik instrumental. Kemudian pembukaan diawali dengan fenomena gerak jatuh bebas, kemudian disertai dengan pertanyaan. Keterangannya, fenomena gerak jatuh bebas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, yaitu pengenalan masalah dan penjelasan materi melalui aplikasi Canva. Teks, ada sebuah peristiwa gerak jatuh bebas di mana di dalam video ini terdapat animasi guru yang menjelaskan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada gerak jatuh bebas. Berikut merupakan permasalahan beserta penjelasan materi. Guru menjelaskan, peristiwa jatuhnya mangga dari pohon merupakan salah satu peristiwa dari gerak jatuh bebas. Apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal, di mana ternyata ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya. Kemudian, guru berbicara, mari kita lihat proses jatuhnya mangga dari pohon. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa sebelum mangga jatuh terdapat ketinggian maksimum, yang mana benda dalam keadaan diam. Namun, ketika mangga jatuh, maka ketinggian mangga akan semakin mengecil. Kemudian guru berbicara, sehingga gerak jatuh bebas merupakan bagian dari gerak vertikal ke bawah, di mana H maksimal nilai kecepatannya 0, sedangkan H minimum nilai kecepatannya maksimal. Oleh karena itu, diperoleh persamaan kecepatannya, yaitu percepatan gravitasi dikali dengan waktu, atau bisa juga menggunakan persamaan dari akar 2 kali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Sedangkan untuk mencari nilai ketinggian benda, maka persamaannya yaitu setengah dikali percepatan gravitasi dikali dengan waktu kuadrat. Untuk gambarnya, gambar visual berupa buah jatuh dari pohon yang diberi panah-panah yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada gerak jatuh bebas, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk teksnya, terdapat seorang guru dan siswa di mana seorang guru tersebut berdiri di atas kursi kemudian menjatuhkan 2 buah benda, yaitu kertas dan bola. Kemudian, guru berbicara, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika bola dan kertas yang diremat dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama? Apakah keduanya akan sampai secara bersamaan? Secara logika, bola yang memiliki berat lebih dari kertas akan sampai terlebih dahulu. Namun, ternyata bola dan kertas yang diremat sebelumnya sampai secara bersamaan. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Dari video dapat kita lihat ternyata bola dan kertas yang diremat dijatuhkan secara bersamaan akan sampai bersamaan pula. Sehingga dari video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, dapat dilihat bahwa kedua benda tersebut akan sampai di dasar secara bersamaan, karena yang mempengaruhi kecepatan benda untuk sampai ke dasar hanyalah ketinggian, bukan massa ataupun berat benda. Namun perlu diketahui bahwa dalam kasus sederhana ini, gesekan benda diabaikan. Seperti pada gambar di bawah ini. Untuk musik instrumental dengan nada rendah, hanya untuk mengiring video. Pada sesi ini, kami akan membahas materi gerak jatuh bebas dengan mulai jatuhnya buah mangga, kemudian diberikan gaya-gaya yang bekerja pada gerak jatuh bebas. Untuk keterangannya, gerak jatuh bebas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fenomena di sekitar kita, seperti halnya buah jatuh bebas, benda jatuh dari ketinggian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu lanjutan penjelasan materi dengan aplikasi Canva dan animasinya dari web Powtoon. Untuk teks, dari peristiwa gerak jatuh bebas ditemukan grafik dari fenomena gerak jatuh bebas, di mana di dalam video tersebut akan terdapat animasi guru yang menjelaskan. Guru menjelaskan,
Dari gambar tersebut terdapat sebuah kelapa yang jatuh dari ketinggian 8 meter dalam waktu tempuh 16 detik dan kecepatannya sebesar 25 meter per sekon, sehingga hubungan antara ketinggian dengan waktu pada gerak jatuh bebas dapat dilihat dari bentuk grafik tersebut. Semakin rendah ketinggian, maka semakin besar waktunya. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, guru menjelaskan kembali, untuk hubungan antara waktu tempuh dengan kecepatan yang dialami benda dapat dilihat dari grafik, bahwa semakin lama waktu tempuh benda, maka semakin besar juga nilai kecepatan yang dialami benda. Namun, nilai kecepatan negatif yang menandakan bahwa pergerakan benda yang jatuh ke bawah. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, guru menjelaskan kembali, untuk hubungan antara percepatan dengan waktu dapat ditunjukkan pada grafik. Semakin lama waktu tempuh yang dialami benda, nilai percepatan konstan atau tetap. Namun nilainya negatif karena pergerakan benda yang ke bawah, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, guru menjelaskan kembali. Nah, itu tadi berbagai bentuk grafik hubungan yang terjadi pada gerak jatuh bebas. Untuk gambarnya, pada scan ini, visual gambar ini berupa grafik-grafik gerak jatuh bebas mulai dari ketinggian, kecepatan, dan juga percepatan. Untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk mengiring video. Pada sesi ini, kami akan membahas materi gerak jatuh bebas dengan grafik-grafik gerak jatuh bebas dari fenomena gerak jatuh bebas. Untuk keterangannya, berupa fenomena gerak jatuh bebas yang menghasilkan grafik-grafik gerak jatuh bebas. Yang keempat, yaitu pemberian soal harus dijawab oleh siswa menggunakan aplikasi Canva. Teks, kemudian di dalam video ditemukan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan atau dijawab atau dijelaskan oleh siswa. Guru menjelaskan, ada beberapa contoh soal yang dapat dikerjakan. Jadi, ayo kita kerjakan bersama-sama. Misalnya, sebuah kelapa dengan massa 0,3 kg yang jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 8 meter. Berapa nilai waktu tempuh buah dan kecepatan jatuh buah kelapa, seperti pada gambar di bawah ini. Guru menjelaskan, penyelesaiannya kita dapat tuliskan terlebih dahulu, massa sama dengan 0,3 kg dan ketinggian buah kelapa yaitu 8 meter. Nah, yang ditanyakan pertama yaitu waktu jatuh buah kelapa atau T, dan yang kedua yaitu kecepatan buah kelapa atau V. Yang kita cari pertama yaitu waktu tempuh jatuh buah kelapa. Nah, T sama dengan akar 2H per G dikali T sama dengan akar 2 kali 8 dibagi dengan 10. Sehingga T sama dengan akar 16 per 10. T sama dengan 4 per akar 10. T sama dengan 2 per 5 akar 10. Jadi, waktu jatuh buah kelapa yaitu 2 per 5 akar 10. Sebelumnya, sudah diketahui massa buah kelapa yaitu 0,3 kg dan ketinggian buah kelapa yaitu 8 meter. Jadi, untuk mencari kecepatan buah kelapa, kita gunakan rumus V sama dengan akar 2 kali G dikali H. Jadi, V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali dengan 8. V sama dengan akar 160, jadi kecepatan buah kelapa yaitu V sama dengan 4 akar 10 meter per sekon, seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk pengiring video, suara oleh anggota kelompok atau audio animasi. Pada aplikasi Canva ini dapat memanfaatkan fitur-fitur gambar dan elemen animasi yang dapat mendukung permasalahan mengenai gerak jatuh bebas. Untuk yang kelima yaitu closing atau penutup. Teks, perbincangan antara anak-anak berkaitan dengan apakah teman dari si anak perempuan memahami materi tersebut. Berikut merupakan percakapan antara Sri dan Budi. Sri berkata, jadi gimana Bud? Apakah kamu sudah memahami konsep gerak jatuh bebas?
Kemudian Budi menjawab, "Sudah Sri." Kemudian Sri memberitahu kepada teman-teman penonton dengan berkata, Sri berkata, "Jadi, gimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai materinya? Jangan lupa dipelajari materinya ya. Semangat teman-teman." Untuk gambarnya, berupa visual gambar yang beberapa anak yang saling berbincang, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk pengiring video suara oleh anggota kelompok atau audio animasi. Pada aplikasi Canva dimanfaatkan untuk membuat animasi anak-anak yang sedang berbincang. Yang keenam yaitu pengeditan video menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti pada gambar. Untuk musik instrumental dengan nada rendah hanya untuk pengiring video. Suara oleh anggota kelompok atau audio animasi. Untuk aplikasi KineMaster dapat digunakan untuk memasukkan audio dan memberikan efek musik. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan mengenai rancangan video pembelajaran yang akan kami buat. Nah, sekarang akan kami tampilkan video pembelajaran. Dapat menyaksikan. Apakah kamu masih ingat dengan materi tadi, Bud? Aku sedikit lupa dengan materi yang tadi, Sri. Apakah kamu melihat sesuatu, Bud? Iya, Sri. Apa yang kau maksud itu mangga jatuh, Sri? Iya, benar, Bud. Mangga jatuh merupakan penerapan fenomena gerak jatuh bebas, Bud. Kenapa bisa begitu, Sri? Teman-teman, ayo bantu Budi mempelajari kembali materi gerak jatuh bebas. Peristiwa jatuhnya mangga dari pohon merupakan salah satu peristiwa dari gerak jatuh bebas. Apa yang dimaksud gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal, di mana ternyata ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya. Mari kita lihat proses jatuhnya mangga dari pohon. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa sebelum mangga jatuh, terdapat ketinggian maksimum yang mana benda dalam keadaan diam. Namun, ketika mangga jatuh, maka ketinggian mangga akan semakin mengecil, namun kecepatannya berada pada titik maksimum. Sehingga gerak jatuh bebas merupakan bagian dari gerak vertikal ke bawah, di mana H maksimal nilai kecepatannya adalah 0, sedangkan H minimum nilai kecepatannya maksimal. Oleh karena itu, diperoleh persamaan kecepatannya, yaitu percepatan gravitasi dikalikan oleh waktu, atau bisa juga menggunakan persamaan dari akar 2 dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Sedangkan untuk mencari nilai ketinggian benda, maka persamaannya yaitu setengah dikali percepatan gravitasi dan dikalikan dengan waktu kuadrat. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika bola dan kertas yang diremat dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama? Apakah keduanya akan sampai secara bersamaan? Secara logika, bola yang memiliki berat lebih dari kertas akan sampai terlebih dahulu. Namun, ternyata bola dan kertas yang diremat sebelumnya sampai secara bersamaan. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Dari video, dapat kita lihat ternyata jepit dan kertas yang diremat dijatuhkan secara bersamaan akan sampai bersamaan pula. Sehingga
Dari video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, dapat dilihat bahwa kedua benda tersebut akan sampai di dasar secara bersamaan karena yang mempengaruhi kecepatan benda untuk sampai ke dasar hanyalah ketinggian, bukan massa ataupun berat benda. Namun, perlu diketahui bahwa dalam kasus sederhana ini, gesekan udara diabaikan. Dari gambar tersebut, terdapat sebuah kelapa yang jatuh dari ketinggian 8 meter dalam waktu tempuh 16 detik dan kecepatannya sebesar 25 meter per second. Sehingga hubungan antara ketinggian dengan waktu pada gerak jatuh bebas dapat dilihat dari bentuk grafik tersebut. Semakin rendah ketinggian, maka semakin besar waktu benda tempuhnya. Untuk hubungan antara waktu tempuh dengan kecepatan yang dialami benda dapat dilihat dari grafik tersebut, bahwa semakin lama waktu tempuh benda, maka semakin besar juga nilai kecepatan yang dialami benda. Namun, nilai kecepatan yang negatif yang menandakan bahwa pergerakan benda yang jatuh ke bawah. Untuk hubungan antara kecepatan dengan waktu dapat ditunjukkan pada grafik tersebut, di mana bahwa semakin lama waktu tempuh yang dialami benda, nilai percepatannya konstan atau tetap, namun nilai negatif karena pergerakan benda yang ke bawah. Nah, itu tadi berbagai bentuk grafik hubungan yang terjadi pada gerak jatuh bebas. Ada beberapa contoh soal yang dapat dikerjakan. Jadi, ayo kita kerjakan bersama-sama. Coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Dapat diketahui bahwa buah kelapa memiliki berat sebesar 0,3 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 8 meter. Tentukan nilai waktu tempuh dan kecepatan jatuh buah kelapa. Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu diketahui massa sama dengan 0,3 kg dan ketinggian buah kelapa yaitu 8 meter. Nah, yang ditanyakan pertama ada waktu jatuh buah kelapa atau T, dan yang kedua yaitu kecepatan buah kelapa atau V. Yang kita cari pertama yaitu waktu jatuh buah kelapa. Nah, T sama dengan akar 2H per G. T sama dengan akar 2 dikali 8 dibagi dengan 10. T sama dengan akar 16 per 10. T sama dengan 4 per akar 10. T sama dengan 4 per 10 akar 10. Sebelumnya sudah diketahui bahwa massa buah kelapa yaitu 0,3 kg dan ketinggian buah kelapa yaitu 8 meter. Jadi untuk mencari kecepatan buah kelapa kita gunakan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Jadi V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali dengan 8. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan. Adapun kesimpulan pada laporan proposal ini adalah berdasarkan multimedia pembelajaran yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran secara optimal berguna untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang inovatif, strategi, dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi sangat cocok guna mendorong pengembangan pengetahuan dan skill peserta didik. Maka, peserta didik dapat mempelajari materi gerak jatuh bebas dengan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Proses belajar mengajar dengan hanya menggunakan metode penyampaian melalui materi dan papan tulis terasa membosankan dan membuat siswa kurang menangkap materi yang disampaikan. Pengajar atau guru umumnya memberikan praktikum kepada siswa agar tidak kesulitan untuk memahami materi yang
diajarkan. Namun ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan melalui praktikum seperti kendala pada alat, biaya, waktu, dan tempat. Untuk penjelasan yang rumit dan kompleks, multimedia pembelajaran interaktif menjadi solusi terbaik dan termudah karena dapat menampilkan segala hal yang tidak mungkin menjadi nyata tanpa memerlukan banyak biaya, sehingga dimudahkan dengan membuat video pembelajaran. Dengan video pembelajaran ini juga, peserta didik dapat mengenai gerak jatuh bebas. Adapun saran dalam usulan ini dalam proses kegiatan belajar mengajar, multimedia pembelajaran atau alat pembelajaran sangat penting untuk menunjang pembelajaran yang efektif khususnya bagi siswa. Materi yang sulit disampaikan kepada anak dapat diisi dengan adanya multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran juga harus inovatif yang guna untuk membantu. Namun, siswa akan merasa senang apabila materi yang diberikan dengan menggunakan metode multimedia pembelajaran disajikan secara menarik. Tim penulis menyadari keterbatasan metode pembelajaran multimedia interaktif yang telah dibuat masih banyak konten dan menu yang dapat ditambahkan dan diperbaiki untuk menjadikan metode pembelajaran multimedia interaktif ini menjadi lebih baik ke depannya. Adapun saran yang diberikan dalam usulan multimedia pembelajaran ini antara lain, guru diharapkan dapat mendorong semangat siswa dalam mengeksplorasi multimedia pembelajaran pada mata pelajaran apapun untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap berbagai media pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dalam. Yang kedua, diharapkan guru kelas dapat mengemban tanggung jawabnya dan mampu membuat media pembelajaran yang belum ada atau mengembangkan fasilitas multimedia yang sudah ada untuk memperbaikinya agar lebih mudah dan sesuai dengan keinginan siswa dalam pendidikan. Terakhir, yaitu tim penulis menyarankan kepada guru mata pelajaran fisika untuk menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini sebagai media mengajarkan materi gerak jatuh bebas, karena dapat menggunakan media pembelajaran seperti ini dapat membuat siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan sebagai media belajar mandiri baik di kelas maupun di luar kelas. Itu tadi cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.